Nah, sekarang kita akan menyimak dua pembicara yang berikutnya dari generasi milenial yang akan berbicara di topik yang sama. Pertama, perkenalkan saya untuk membacakan profil pembicara kita, Kak Ferdi Darmawan, lulusan Teknik Kimia dari ITB dengan predikat cum laude di 2010 dan menjadi investor saham setelah 1 tahun masa kuliahnya di 2007, berarti masuk kuliahnya di 2006, yang kemudian pengalamannya dituangkan dalam sebuah buku yang kemudian membuatnya juga menjadi atau meraih predikat best-selling author of Investor Sibuk. Bagi yang penasaran, silahkan cari bukunya Investor Sibuk ya. Co-founder of Halo Duit dan juga chairman of Power One Network. Semangat pagi, Kak Ferdi. Selamat pagi, Kak Umi. Oke, udah bersama kita semua nih. Langsung aja nih Kak Ferdi, satu pertanyaan dan langsung aja ditampilin nanti materinya. Rasanya tepat buat Kak Ferdi nih kalau kita nanya menilik dari banyak hal yang dilakukan dalam usia muda ya. Jadi investor saham iya, penulis buku iya, menjual digital produk, affiliate marketing iya juga gitu. Dan dengar-dengar nih di kita research, bukan kita ya, saya personally research gitu, udah mulai juga investasi di properti di usia muda. Nah ini seorang Ferdi Darmawan ini nampaknya udah jadi entrepreneur, investor di berbagai macam platform. Ini gimana sih supaya kita bisa ngasih inspirasi yang sama ke teman-teman yang hadir di sini? Gimana pengalamannya Kak Ferdi untuk bisa diceritakan supaya bisa sukses dan mapan dan cerdas finansial? Silakan. Oke, terima kasih kepada AJI ya sudah mengundang saya berbagi hari ini. Selamat siang kepada Pak Budi Tampu Bolon selaku Ketua AJI, Kak Shirley, Kak Dian, Kak Nina ya senior-senior saya semua nih. Juga selamat siang kepada Pak Aris, Pak Hendri, dan Kak Umi selaku moderator. Saya langsung sharing aja ya mungkin ya, biar sharing slide ya. Oke, teman-teman, semoga suara saya cukup jelas ya. Oke, semangat pagi semuanya. Tadi profil sudah dibacakan. Dan sekarang ini saya juga bergerak di industri asuransi juga ya teman-teman. Jadi saya mewakili dari Allianz, jadi milenial dari Allianz. Dan hari ini saya sharing, tadi sudah dibacakan profil sama pengalaman saya. Dan sebetulnya saya juga masih belajar teman-teman. Jadi kebetulan hari ini saya mulai duluan. Jadi bukan bermaksud menggurui atau apa, tapi intinya saya juga masih belajar terus lah teman-teman. Oke, kita akan mulai aja. Kita tadi udah dibacain ya teman-teman. Nah ini poin penting kenapa tadi sempat dibacakan sama Kak Umi, saya background-nya itu dari teknik kimia dan predikatnya cum laude. Kenapa ini saya suka selalu tulis ya, karena kalau misalnya nggak ditulis nanti orang suka tanya, wah dulu nggak lulus ya dari ITB kok sekarang jadi agen asuransi gitu. Biasa suka seperti itu ya, tapi ini saya sengaja tulis supaya orang tahu, oh ternyata ini pilihan gitu kan. Tadi seperti saya sempat dengar percakapan sebelum acara dimulai kayak Kak Nina, Pak siapa tadi Pak Budi ya sama Pak Aris itu juga Pak Hendri itu dari IPB. Jadi kita mirip-mirip lah ya, beda kata, beda satu huruf di tengahnya. Jadi saya dari ITB Teknik Kimia dulu background-nya. Kemudian tadi sudah dibacakan Kak Umi, saya start investasi itu di 2007. Itu pun juga dengan modal yang ala kadarnya ya, sama orang tua juga dilarang. Jadi itu coba-coba diam-diam. Modalnya dapat dari karena dulu saya suka jualan tuh dari zaman sekolah ya. Terus saya pernah sempat tulis buku juga 2010 tentang saham. Lalu saya punya pengalaman kerja itu sebelumnya di manajemen consulting dan aset management. Dulu sempat jadi tim yang pernah juga mengelola unit link sebenarnya, investasi di unit link. Kemudian speaker dan di asuransi juga saya bangun digital insurance agency dengan social media dan digital marketing yang nanti hari ini saya akan sharing, dan investor di beberapa startup juga sekarang, lalu properti juga tadi Kak Umi sudah sampaikan. Nah ini sosial media saya kalau mau follow, karena di sini saya juga banyak sharing teman-teman tentang seputar financial planning dan juga bisnis. Oke, tapi sebenarnya saya sejujurnya bingung mau sampaikan apa, karena semua yang saya mau sampaikan tadi udah disampaikan semua rata-rata nih sama senior-senior hari ini. Jadi saya coba nambah-nambahin ya teman-teman, tadi udah ilmunya udah mantap banget, tinggal eksekusinya aja. Mungkin saya lebih ke arah sharing pengalaman aja, kok saya yang tadinya background-nya teknik kimia kok bisa nyasar di industri keuangan dan sekarang kerjain macam-macam lah, kasarnya seperti itu ya. Jadi saya dulu kuliah itu SMA itu lulus tahun 2006 ya, ketahuan lah ya umurnya berapa, tinggal dihitung sendiri. Terus habis itu sama seperti kebanyakan orang, kita pasti bingung mau masuk jurusan apa.
dulu yang lagi populer itu IT belum populer ya. Dulu tuh yang lagi populer tuh katanya orang kalau bingung mau masuk apa, teknik industri. Jadi dulu tuh jurusan lagi populer pas kuliah, pas saya lulus SMA tuh teknik industri. Tapi kata orang, wah itu jurusannya jurusan yang belajarnya tuh semuanya dipelajarin. Ada yang bilang teknik banci apa segala macam. Akhirnya saya juga jadi ragu. Padahal menurut saya ya bagus-bagus aja kan. Lalu akhirnya saya cuman simple prinsip hidup saya, pokoknya setelah saya lulus SMA pengen cari kuliah yang bagus, kerja, nanti bisa tadi yang sudah disampaikan sama kakak-kakak yang tadi kita dengar sama-sama ya, gimana caranya bisa mencapai financial freedom, punya anak, punya rumah, punya waktu sama keluarga. Jadi mimpinya simple, tapi yang susah mencapainya karena semua orang juga mau ya. Yang susah kan UUD katanya, ujung-ujungnya duit. Itu yang jadi problem. Dan kebetulan pada saat itu di keluarga saya yang menurut saya waktu itu kondisi finansial cukup oke adalah tante saya. Tante saya itu dulu jurusannya teknik kimia 2006. Makanya saya lihat, wah enak nih dia udah punya mobil sendiri, udah punya supir pribadi. Saya ngobrol sama dia, posisinya cukup tinggi di sebuah perusahaan. Akhirnya saya daftarlah ke ITB teknik kimia dan akhirnya diterima. Ya untungnya diterima karena dulu saya juga bingung masuk jurusan apa. Nah, dari situ karena role model saya seperti itu, saya masuklah ke Teknik Kimia ITB tahun 2006 dan memang kebetulan waktu itu saya juga suka sih pelajaran kimia, bukannya saya cuman kejar uangnya juga, tapi memang saya suka juga. Jadi ya udah pas nih kayaknya saya suka kimia, lalu tante saya teknik kimia dan secara finansial cukup oke lah. Ya udah saya masuk kan. Nah, ternyata sebetulnya titik balik saya itu tahun 2007 waktu saya tingkat 2. Jadi waktu itu saya melihat tante saya itu mau pindah kerja. Jadi semacam ada pensiun dini, lalu fasilitas itu ternyata ditarik semua tuh. Yang tadinya ada mobil, ada supir, pas saya main ke rumahnya kok garasinya kosong. Saya pikir lagi cuci mobil atau ke bengkel kan, ternyata itu ditarik. Jadi dari fasilitas kantor. Nah, dari situ saya mulai sadar, wah berarti apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, endingnya cuma satu tuh kalau misalnya kita nggak punya planning yang baik, ya kan? Ya itu semua sementara. Apalagi kalau misalnya kita kerja di kantor, pasti one day kita akan stop income-nya karena kita pensiun. Belum termasuk bicara yang tadi ya, ada resiko sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Itu belum, itu baru ngomongin kita kalau di pensiun. Belum lagi ngomongin dana darurat. Nah, dari situ saya mulai cari tahu gimana caranya nih supaya saya nggak mau nanti pas pensiun itu seperti itu. Saya pengennya punya aset sehingga saya bisa, bukannya saya nggak mau kerja stop gitu ya, saya kepengennya kerja sampai mati, saya pengen kerja terus, tapi saya pengennya kerja itu bukan cari duit, tapi kerja untuk fulfill aktualisasi diri ya, kerjain apa yang saya suka. Jadi uang itu bukan jadi alasan lah, itu yang saya tuju sebetulnya. Dari situ saya mulai ikut komunitas. Waktu itu di kampus ada komunitas pasar modal di ITB ya. Jadi kebetulan waktu itu rata-rata yang ikut itu jurusan dari sekolah bisnis karena di ITB ada sekolah bisnis ya. Jadi saya itu termasuk yang orang yang minoritas untuk ikut di sana karena orang tekniknya cuma sedikit. Nah, saya mulai mengenal tuh apa itu reksadana, saham dan lain-lain, dan saya start trading pertama kali itu 2007. Belum kayak sekarang ya. Itu masih pakai telepon, broker, minimal modalnya juga lumayan sampai patungan bareng teman dan lain-lain. Jadi pertama kali saya invest di situ dan sama orang tua juga dilarang karena banyak keluarga saya pun yang berantakan itu pengelolaan uangnya. Saya misalnya ada dengar temannya mama saya kebetulan dokter ya, dia ada temannya itu beli satu produk keuangan yang waktu itu heboh tuh tahun 2008 itu bangkrut. Lehman Brothers ya namanya kalau pernah dengar, itu dijual di produk itu dijual di bank besar. Kebetulan teman mama saya ini dokter yang nggak ngerti lah ya soal keuangan seperti itu, ditawarin lah produk yang ratingnya triple A, dia beli pakai semua seluruh uang pensiunnya. Jadi pekerjaan dia selama berpuluh-puluh tahun duitnya dimasukin situ semua dan dalam 6 bulan jadi nol. Dan itu hampir ini ya suicide ya, hampir bunuh diri ya. Dan nggak cuma cerita itu doang, di sekitar saya juga banyak lah ada yang ketipu investasi A, investasi B, beli asuransi unit link atau apa, tetapi tujuannya investasi, akhirnya kecewa dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak di keluarga saya dan orang sekitar itu yang punya problem keuangan. Dan saya juga berpikir saya nggak mau nih nantinya seperti itu. Nah itu yang sebetulnya jadi alasan saya pertama coba-coba ikut. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Karena akhirnya saya menyadari, wah kayaknya kok panggilan saya memang di situ gitu. Jadi saya janji ke diri saya sendiri, karena dulu orang tua saya juga nggak jago ngelola uang ya. Uang masuk habis. Kadang hidup seperti itu deg-degan juga ya teman-teman. Misalnya sekolah, nanti kalau sekolahnya duitnya nggak ada gimana? Masa pinjam sama om tante kan malu-maluin ya. Jadi dulu saya berpikirnya adalah gimana caranya saya harus jadi orang yang paling jago ngelola keuangan, minimal di keluarga sendiri. Nah itu sebetulnya start background-nya seperti itu, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk
ya udah saya mau mendalami industri finansial. Akhirnya setelah lulus ITB itu saya sempat pakai ilmu saya mungkin cuman ya setahun kali ya. Habis itu kerjaan saya semua berbau manajemen sama financial sampai hari ini, teman-teman. Oke, kira-kira singkat cerita seperti itu. Nah, yang membuat saya berpikir kenapa kok saya harus kerjain macam-macam, tadi ditanya ya sampai sama Kak Umi. Karena itu tuntutan hidup menurut saya. Kenapa? Karena tadi kita sama-sama tahu tentang konsep dari Kak Nina ya, ada 10, 20, 30, 40 tentang caranya kita mengatur expense. Itu kita bicara hari ini nih, kelola cash flow. Tapi ada juga yang lain, ini saya mungkin nambahin ya, karena tadi belum banyak dibahas, itu kita bicara tentang financial goals atau tujuan keuangan. Saya lebih suka sebutnya financial map. Dan ini yang saya buat tahun 2013. Jadi pada saat itu saya sempat kerja 1 tahunan, terus saya hitung detail semuanya. Ini bukan sesuatu yang mewah ya, kita pakai standarnya kelas menengah, ya, tapi kalau menurut teman-teman ini terlalu tinggi ya silakan di-adjust ya, tapi ini waktu itu benar-benar real yang saya tunjukin ke teman-teman, ini yang saya buat tahun 2013. Jadi ini asumsi pernikahan 350 juta, DP rumah 1 miliar ya di Jakarta, which is itu ya harusnya masih ke pinggir. Ini yang saya mau dulu, mobil Avanza 100 jutaan, lalu pendidikan anak ini semua dalam negeri, liburan Asia, pensiun dengan asumsi itu 20 juta pas pada saat pensiun. Ini saya total semua dengan asumsi inflasi dan lain-lain. Kok kayak kalau saya total semua kok ternyata butuhnya gede banget. Ternyata untuk mencapai ini semua itu butuh investasi rutin 66 juta gitu. Dari mana nih uangnya? Dulu saya pikir kayak gitu kan. Ini kalau ideal ya teman-teman, sekali lagi ujung-ujungnya kita pasti akan melakukan prioritas. Mana nih yang mau didahuluin, mana yang enggak. Tapi yang seperti tadi saya suka dari Ibu dari Kak siapa tadi saya Nina ya kalau nggak salah ya, bilang namanya kita bikin goals itu jangan goals yang diturunin. Goals saya itu harus dikunci, tapi yang kita harus naikin itu adalah bagaimana caranya supaya goals itu tercapai. Jadi kalau ditanya kenapa saya ngerjain macam-macam ya, alasannya ini simple. Dan saya berpikir kalau dulu saya cuma kerja aja gitu ya, wah gimana caranya, ini harus jadi CEO dulu nih, dan ini CEO multinasional baru tercapai kalau mau ideal. Akhirnya saya pikir wah saya harus ngerjain macam-macam. Ya, ini saya asumsi inflasinya agak ekstrim 12%. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara inflasi rata-rata 10 tahun terakhir itu sekitar 5% lah ya Indonesia ya kalau kita average, tapi itu kan banyak sektor ya, nggak cuma sektor konsumsi. Sebenarnya kalau kita mau jujur sama diri sendiri, inflasi kita tuh setiap orang beda. Ada yang minumnya kopi yang warna hijau, ada yang minumnya kopi-kopi romantis, itu aja harganya udah beda, teman-teman. Ya, jadi inflasi setiap orang itu beda. Jadi pakai angka tengah ya sebetulnya kali 1,5 kali 2 lah dari apa yang dilaporin di BI atau di BPS ya, itu kita kali 1,5 atau kali 2 kalau mau jujur sama diri sendiri. Tapi kalau teman-teman nanti mau buat ini di rumah, mau dikecilin jadi cuma 5, mau 10 silahkan. Tapi saya lebih sukanya ekstrim karena ini untuk istilahnya nih bukan buat orang lain tapi buat menampar-nampar diri sendiri gitu. Kalau misalnya saya malas kerja ya saya buka ini, kira-kira seperti itu. Dan ini juga bisa jadi obat KB ya teman-teman ya. Jadi tadi yang disampaikan sama Pak Aris, generasi keluarga berencana, benar tadi saya suka ada topik nikah bukan cuma modal cinta. Nah, begitu kita lihat angka ini pendidikan anak, ternyata kuliah di ITB nih 24 tahun dari sekarang kalau 200 juta sampai lulus tuh senilai 16 miliar teman-teman pakai asumsi ini ya. Wah, ini luar biasa besarnya. Ini jadi obat KB, mikir juga wah saya mau punya anak banyak juga jadi berpikir nih. Nah, tapi bukannya kita tidak bisa mencapai, ini semua bisa di-adjust. Kadang ada orang yang berpikir, oh ya udahlah, nanti anak pertama aja yang saya biayai, anak kedua biar cari beasiswa. Itu kebijakan masing-masing ya. Ini saya bicara kalau kita mau siapkan semua hari ini ideal. Tapi kenyataannya ya nanti kita buat prioritas. Nah, sebenarnya inilah alasan motivasinya kenapa saya ngerjain macam-macam. Saya kejar semuanya untuk mendapat income segini dan puji Tuhan ini sudah tercapai ya, karena ini yang saya planning dari 2013, sekarang di 2022 ini sudah tercapai. Dan saya juga mau info ke teman-teman gini, saya lihat banyak generasi milenial mungkin masih enggak ya, generasi Z saya lihat ya, generasi Z sama generasi Alpha itu hidup di dalam awang-awang ini, kripto, NFT, robot forex. Jadi mereka berpikir nggak usah kerja gitu, taruh duit besok langsung kaya, taruh duit besok langsung kaya. Jadi tidak menghargai proses. Padahal ujung-ujungnya nih sebenarnya teman-teman, investasi itu nggak perlu cari return gede-gede banget. Yang penting kita konsisten ya. Ada istilah namanya saving rate ya. Saving rate itu berapa persen dari income kita itu yang kita sisihkan untuk kita investasi. Udah investasi rutin aja, nggak perlu cari yang aneh-aneh. Itu secara jangka panjang itu pasti untung sebenarnya. Selama kita belinya misalnya reksadana indeks, beli ETF, atau obligasi, itu kan aman.
Jangan taruhnya ke koin-koin yang nggak jelas ya, token artis misalnya, atau koin apa, koin ini, koin itu tidak jelas. Boleh nggak? Boleh, tapi ada proporsinya. Nah, ini kira-kira seperti itu singkatnya. Jadi kalau buat teman-teman ya, ini dari sisi tantangannya nih untuk generasi muda, ini sebenarnya harus kita hadapi. Kalau udah ada yang nonton Doctor Strange, saya suka buat joke seperti ini ya. Ada di sini yang udah nonton Doctor Strange, multiverse of expense. Kenapa saya bilang begini? Karena rata-rata orang income-nya cuma satu sumber, tapi duit yang cuma satu itu dibawa kemana-mana buat bayar macam-macam. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal ini, kuncinya bukan cari investasi return segede-gedenya. Karena kalau kita cari investasi dengan return segede-gedenya, kita jadi tidak fokus sama kerjaan utama. Contoh, misalnya kerjaan utama kita, misalnya karyawan di sebuah perusahaan swasta. Lalu kita trading, modalnya sedikit. Katakanlah kita jago banget deh, sebulan bisa untung 2%, berarti setahun 25%. Ada nggak yang bisa seperti itu? Ada, saya kenal orang-orang. Tapi pertanyaannya modalnya 10 juta. Bisa nggak uang itu meskipun 25% per tahun untuk nyekolahin anak? Tetap nggak cukup. Untuk misalnya bayar uang sekolah, untuk pergi umroh, untuk misalnya beli ini, beli itu tetap nggak cukup. Jadi kuncinya sebetulnya kita problem keuangan itu solusi cuma dua, teman-teman. Satu, kita turunin pengeluaran, kedua, naikin income. Udah nggak ada cara lain sebenarnya. Jadi bedakan antara kita makmur hari ini atau makmur di masa depan. Kalau makmur di masa depan, caranya investasi dan asuransi supaya kita tetap makmur. Tapi kalau kita mau makmur hari ini, caranya adalah kurangin expense atau naikin income. Nah, 4 komponen itu teman-teman harus kerjakan semua. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya obat dari multiverse of expense ini ya kita juga harus punya banyak sumber income. Nah, ini pribadi yang saya lakukan itu seperti ini ya. Ini sekedar sharing teman-teman yang saya lakukan. Ini saya dapat dari buku Multiple Stream of Income ya. Kalau mau baca itu yang nulis Robert G. Allen. Jadi income itu ada aktif, ada pasif. Pasif ini ada banyak investasi, bisnis konvensional, royalti, lalu komisi penjualan. Ini yang semuanya saya lakukan. Dan ini yang saya tingkatkan terus untuk nambahin modal investasi saya. Karena investasi kalau modalnya kecil, itu nggak akan bisa kita capai tujuan keuangan dalam jangka waktu yang kita mau. Bukannya saya membuat teman-teman minder, wah berarti investasi harus gede. Enggak, teman-teman. Investasi modal kecil bisa banget. Pertanyaannya tercapai nggak tujuan keuangan? Kembali lagi, kalau kita masih muda, kita belum punya income untuk mencapai tujuan keuangan, sebaiknya investasi itu tujuannya bukan cari untung, tapi mengejar tujuan keuangan. Ini dicatat ya teman-teman, investasi itu untuk mengejar tujuan keuangan, bukan mencari keuntungan. Kapan kita boleh mencari keuntungan? Nanti ketika sini yang plan yang tadi saya buat tuh, yang contoh kayak punya saya yang Rabel tadi, income-nya udah kekejar. Artinya misalnya let's say kalau target saya 100, berarti kalau saya 150, nah 50 jutanya ini boleh tuh buat trading, buat kita tebak-tebak market timing silahkan. Tapi kalau target income-nya belum tercapai, menurut saya nggak wise. Kenapa? Karena belajar analisa teknikal, analisa fundamental itu ngabisin waktu. Kalau modal kita kecil sayang, mendingan kita fokus naikin skill kita di pekerjaan atau di bisnis kita supaya income kita nambah, dari situ kita bisa perbesar modal investasi. Dan ini yang saya kerjakan ya. Makanya saya nulis buku supaya dapat royalti. Saya jual produk digital supaya dapat royalti. Lalu saya ada beberapa bisnis juga, join sama teman, bisnis yang konvensional. Saya juga ada bisnis insurance ya, digital menggunakan teknologi dan digital marketing di Allianz tadi. Baru semua ini saya masukin ke investasi dengan tujuan ngejar tujuan keuangan yang tadi saya dapat. Baru dari situ setelah saya on track sama semua goal tadi, baru saya investasi dengan tujuan untuk cari untung. Baru cari misalnya kemarin pas COVID itu orang-orang pada panik, itu saya belanja banyak banget tuh saham-saham murah. Maret 2020 saya beli di April waktu itu. Itu saya beli banyak banget dan untungnya udah gede. Kenapa ya? Karena saya udah pernah ngalamin 2008 waktu krisis subprime mortgage. Jadi saya tahu salahnya pada saat orang panik saya tangkepin tuh di bawah belinya. Nah, cuman itu saya tidak sarankan buat teman-teman yang masih mahasiswa, masih pemula dalam investasi. Kenapa? Karena lebih baik kita fokus tingkatkan skill supaya income kita besar. Dari situ nanti pengelolaan keuangan itu akan lebih gampang, teman-teman. Nggak terlalu susah lah. Karena kalau misalnya income terlalu kecil juga sulit juga. Nah, stepnya jadi ada dua. Pertama, kita harus buat financial goal dulu ya. Ini di luar tadi ya. Tadi udah dibahas tentang asuransi, utang harus dilunasin, kemudian dana darurat, itu asumsinya semua udah beres. Lalu kita buat peta keuangan. Contohnya seperti yang tadi saya buat, setelah itu kita kejar income-nya. Tanpa perlu mikirin naik turunnya market, udah pokoknya pakai ilmu yang namanya cost averaging ya. Cost averaging itu artinya setiap bulan kita invest dengan nominal rutin, nggak peduli naik, nggak peduli turun, saya yakin jangka panjang pasti naik.
apalagi kalau di atas 5 tahun ya. Asal kita pilihnya misalnya reksadana indeks atau ETF dan lain sebagainya. Nah, ini gambar yang buat saya juga terbuka, teman-teman mungkin sering lihat juga, anak muda itu banyak terjebak ini. Dia merasa punya uang nganggur, dalam tanda kutip ya. Namanya orang merasa itu kan rasa-rasanya, padahal itu nggak nganggur. Kenapa nggak nganggur? Dana darurat belum punya, utangnya masih banyak, asuransi belum punya, cicilannya masih banyak, lalu dia main nyobain investasi. Padahal sehari-hari itu masih lebih besar pasak daripada tiang. Jadi itu bukan nganggur, teman-teman. Nganggur itu apa? Definisi uang nganggur. Uang nganggur itu kalau kita sudah punya dana darurat dengan jumlah yang ideal, cicilan sudah lunas semua, asuransi juga udah ideal semua, peta keuangan tadi sudah on track semua, baru itu uang nganggur. Baru kita boleh investasi dengan cara misalnya trading, taruh di kripto, beli NFT. Itu semua boleh, teman-teman. Selama proporsinya seperti piramida keuangan yang tadi sudah di-share sama Kak Nina ya. Saya nggak jelasin lagi lah, tadi udah detail banget. Jadi porsinya tuh di atas sebenarnya. Jadi income kita yang kita punya itu fondasi digedein dulu. Fondasi ini salah satunya ya tadi ya asuransi, lalu ada rasio keuangan, pelunasan utang, dana darurat. Habis itu kita investasi dengan buat peta keuangan dengan tujuan memenuhi tujuan keuangan, bukan cari untung ya. Jadi tidak perlu untung 100%. Banyak orang untung 100%, besokannya rugi 200%. Buat apa? Kita butuhnya konsistensi. Jadi gedein income-nya, gedein fondasi keuangan, gedein dana darurat, lunasi utang, buat tujuan keuangan, masih ada duit lebih baru taruh ke kripto, NFT, forex, option, boleh, silahkan semuanya. Tapi ini di atas. Nah, yang ada kebanyakan orang di balik piramidanya tuh nyungsep ya, duitnya pas-pasan, utangnya masih banyak, dana darurat nggak punya, asuransi nggak punya, langsung taruh ke kripto all in pakai utang lagi. Nah, itu yang bahaya. Terus masih healing pakai pay later ya, itu sulit lah kalau kayak begitu. Tapi itu yang terjadi teman-teman, dan dengan adanya event-event seperti ini itu sangat baik sekali. Yang penting teman-teman setelah dengar sesi hari ini itu harus action. Oke? Kira-kira seperti itu. Ini saya sesinya masih ada nggak ya? Kalau ada saya lanjut nih. Soalnya mau lanjut, panitia udah masih mau ada selesai, waktunya? ya? Kemarin soalnya di info 30 menit, tadi katanya di cut 15 menit, jadi saya harus cut sampai sini. Kayaknya mungkin ke itu dulu ya, ke Dina dulu, nanti ada waktu lagi bisa dilanjutin, boleh. Ferdi. Ya. Oke, sip. Baik. Kalau gitu saya sampai sini dulu, nanti kalau ada waktu boleh saya. Kak Ferdi kayaknya masih banyak yang mau di-sharing, dan dengan waktu yang 15 menit aja kita kayaknya dapat banyak banget ya. Ini rasa penasaran saya terpuaskan gitu. Ternyata udah dihitung dulu dan tahu kebutuhannya berapa. Jadi ngebut deh kerjanya supaya nambahin skill, nambahin income-nya juga supaya bisa terwujudkan mimpi-mimpinya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Ferdi. Berikutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kak Ferdi jangan kemana-mana dulu.